difitnah selingkuh, disiram sambal oleh suami sendiri di depan keluarga besar. Mereka tertawa puas, tapi aku tak tinggal diam. Ini kisah kebangkitan seorang istri yang mereka remehkan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Senyum Naila mengembang saat ia memandangi pantulan wajahnya di cermin besar di kamar pengantin. Gaun putih yang membalut tubuhnya bukan hanya simbol ikatan pernikahan, tapi juga lambang pencapaiannya sebagai perempuan yang selama ini berdiri di atas kaki sendiri. Di balik mata coklatnya yang jernih, ada sorot harapan dan cinta. Raffi, pria yang kini menjadi suaminya, adalah seseorang yang berhasil menembus benteng hatinya, bukan karena rayuan, tapi karena kesederhanaannya yang tampak tulus. Mereka menikah di sebuah ballroom hotel mewah, dengan pesta yang sederhana namun elegan. Bukan pesta besar yang digembar-gemborkan di media sosial, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dua keluarga besar sedang bersatu. Di antara keramaian tamu dan denting gelas-gelas kristal, Naila bisa merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dingin. Pandangan itu datang dari seorang wanita parubaya dengan kebaya berpayet emas yang mencolok. Ia duduk di deretan kursi keluarga mempelai pria, dengan dagu terangkat dan senyum yang tak benar-benar ramah. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan muda berpenampilan anggun, adik perempuan Raffi, Nadine. Itulah pertama kali Naila merasa bahwa ia tidak sedang diterima. Tapi ia abaikan. Mungkin hanya tegang, pikirnya saat itu. Setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Naila dan Raffi tampak sempurna. Mereka tinggal di rumah minimalis 2 lantai di kawasan elit, bukan hasil pemberian orang tua, tapi hasil kerja keras Naila selama bertahun-tahun membangun bisnis kosmetik herbal. Meski Raffi bekerja di perusahaan keluarganya, Naila tidak pernah bergantung pada penghasilan suaminya. Justru, beberapa kali ia membantu Raffi dengan jaringan investor dari kenalannya. Setiap pagi, Naila bangun lebih awal dari suaminya. Ia menyiapkan sarapan, membangunkan Raffi dengan ciuman kecil di pipi, dan memastikan semuanya berjalan baik. Ia menikmati peran sebagai istri. Namun, di balik senyum dan perhatian itu, perlahan-lahan ia mulai merasakan tekanan yang tak tampak. Panggilan telepon dari mertua setiap hari bukan sapaan hangat. Lebih sering berupa sindiran halus. Ibu dengar kamu kerja sampai malam lagi? Raffi makan apa kalau kamu sibuk terus begitu? Atau, perempuan kok terlalu ambisius, nanti suami malah bosan. Kalimat-kalimat seperti itu awalnya Naila terima dengan senyuman. Ia anggap wajar. Tapi lama-kelamaan, nada dari ibu mertuanya menjadi lebih kasar. Saat makan malam di rumah keluarga besar Raffi, suasana seperti ajang penilaian. Nadine, adik iparnya yang bekerja sebagai influencer, selalu mengangkat dirinya sendiri di atas meja obrolan, seolah ingin menekankan bahwa Naila hanyalah pengusaha kecil dengan produk warung. Kak Naila, brand kamu tuh keren loh, bisa viral juga ya. Padahal awalnya aku kira cuma iseng-iseng, ucap Nadine sambil tertawa kecil. Semua ikut tertawa, termasuk Raffi, yang entah sadar atau tidak bahwa kalimat itu menyakitkan. Naila diam. Ia sudah terbiasa dengan perasaan dikucilkan. Ia paham bahwa statusnya sebagai perempuan mandiri yang sukses, yang tidak menggantungkan hidup pada laki-laki, adalah ancaman bagi keluarga yang menjunjung tinggi hierarki patriarki. Raffi, meski mencintai Naila, mulai menunjukkan ketidaktegasan. Namanya juga ibu, Nay. Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati, ucapnya setiap kali Naila mencoba menyampaikan unek-unek. Padahal Naila tidak butuh pembelaan besar-besaran, hanya sekadar didengarkan dan dihargai. Tapi Raffi, seperti banyak laki-laki lain, memilih untuk netral demi menjaga kedamaian. Kedamaian yang sebenarnya semu. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Naila menyiapkan makan malam romantis di balkon rumah. Lilin menyala, angin malam sejuk, dan musik lembut terdengar dari speaker kecil. Tapi Raffi pulang terlambat. Wajahnya lelah, dan bukannya senang,
Ia malah mempersoalkan kenapa Naila tidak memberitahu ibunya soal perayaan kecil itu. Ibu kecewa loh, kenapa kamu diam-diam ngerayain gini tanpa ajak keluarga? Katanya, seolah lupa bahwa Naila hanya ingin merayakan momen berdua. Sejak saat itu, Naila sadar bahwa dirinya tidak pernah benar di mata keluarga Raffi. Ia salah kalau bicara. Ia salah kalau diam. Ia salah kalau sukses. Ia salah kalau terlalu berusaha menyenangkan. Namun, Naila tetap bertahan. Ia mencintai Raffi, dan ia percaya bahwa cinta bisa menenangkan badai. Ia berusaha menjadi istri yang baik. Bahkan ketika ibunya sendiri sakit dan ia harus bolak-balik menjenguk ke kota asalnya, ia tetap memastikan rumah dan kebutuhan Raffi terpenuhi. Yang Naila tak tahu adalah bahwa diam-diam, di balik semua sikap ramah dan perhatian yang ia tunjukkan, ada bibit-bibit kejahatan yang sedang tumbuh. Mertua dan iparnya tidak sekadar tidak suka padanya. Mereka ingin menjatuhkannya. Dan Naila, dalam kepolosannya, tak menyadari bahwa cinta kadang tidak cukup ketika kau dikelilingi oleh kebencian yang disamarkan sebagai keluarga. Sinar matahari pagi masuk melalui celah tirai jendela ruang makan. Aroma roti panggang dan kopi menyambut Raffi yang turun dengan wajah lelah. Naila menyambutnya dengan senyum seperti biasa, menyodorkan cangkir kopi favoritnya. Kopi tanpa gula, Pak Bos, ujarnya sambil terkekeh pelan. Namun Raffi hanya meraih cangkir itu tanpa menatap wajah istrinya. Ia duduk, membuka ponselnya, dan menggulir layar seolah Naila tak ada di ruangan itu. Naila diam. Tapi hatinya mulai bertanya-tanya. Sudah beberapa minggu ini, suasana rumah berubah. Raffi tak lagi bercanda seperti dulu, bahkan sudah jarang menyentuhnya. Ucapan, sayang, yang dulu mengalir tanpa diminta, kini hanya tinggal kenangan. Naila mencoba menenangkan dirinya. Mungkin pekerjaan Raffi sedang berat. Namun jawabannya datang siang itu. Ponsel Naila bergetar saat sedang rapat dengan tim marketingnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Istri sibuk ngurus bisnis. Suami ngurus yang lain ya, Bu Naila? Hati-hati kalau rumah tangga jadi korban karir. Disusul kiriman foto Raffi sedang makan siang dengan seorang perempuan yang Naila tak kenal. Pandangan mereka tampak akrab. Terlalu akrab. Hati Naila menciut. Tapi ia tidak gegabah. Ia percaya pada Raffi. Ia tahu foto bisa menipu. Tapi kekhawatiran itu menggantung. Ketika malam tiba, Naila menunjukkan foto itu pada suaminya. Ini apa, Vi? Tanyanya pelan. Raffi memandang sekilas. Lalu tertawa kecil dengan nada mencemooh. Kamu mulai paranoid juga sekarang? Itu klien. Jangan mulai drama. Tapi, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Sibuk sendiri, urus kerjaan, pulang telat, kadang weekend juga gak ada waktu. Sekarang malah nuduh macem-macem. Naila terdiam. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada yang ia bayangkan. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bekerja juga untuk masa depan mereka. Bahkan bisnisnya sudah beberapa kali membantu keluarga Raffi saat butuh dana tambahan. Tapi mulutnya keluh. Keesokan harinya, Naila datang ke rumah mertua karena diundang untuk makan siang. Saat baru masuk, Nadine sudah menyambutnya dengan pelukan dingin. Wah, kakak hebat ya. Sibuk banget. Udah lupa rumah sendiri, ucapnya dengan senyum miring. Di meja makan, ibu mertua mulai bicara tanpa basa-basi. Naila, kamu masih perempuan ya? Atau udah lupa cara jadi istri karena kebanyakan ngurus kerjaan? Kalimat itu membuat lidah Naila keluh. Raffi hanya duduk diam. Tidak membela, tidak menghentikan. Hanya memotong ayamnya dan menunduk seperti anak kecil yang takut pada ibunya. Nadine ikut menimpali. Aku aja heran. Kak, suami mana sih yang betah kalau istrinya lebih sibuk dari CEO? Jangan-jangan, ya kita gak tahu ya. Suami tuh butuh perhatian juga loh. Gelak tawa ibu mertua menyusul. Mereka tertawa dengan cara yang terlalu lantang untuk sesuatu yang mereka sebut bercanda. Tapi Naila tahu, itu bukan lelucon. Itu adalah pesan. Pesan bahwa mereka mulai mengasah pisau, perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya, gosip mulai beredar di keluarga besar. Sepupu Raffi tiba-tiba menyapa Naila saat acara pengajian keluarga. Kak Naila, denger-denger sering bareng sama manajer cowoknya ya? Waduh,
Hati-hati loh. Lidah orang Jakarta tuh tajam banget. Naila hanya tersenyum, meski jantungnya berdegup kencang. Ia mulai sadar. Ini bukan hanya masalah cemburu atau sindiran biasa. Ini serangan sistematis. Perlahan. Terstruktur. Beberapa hari kemudian, sopir keluarga bercerita tanpa sengaja bahwa Nadine pernah menyuruhnya memotret Naila diam-diam saat Naila sedang makan di luar bersama klien pria. Foto-foto itu dikirim ke grup keluarga tanpa sepengetahuan Naila. Mereka seolah mencari celah untuk menjatuhkan reputasinya. Dan Raffi, pria yang dulu mencintainya dengan hangat, kini hanya menjadi bayang-bayang laki-laki yang dulu ia kenal. Ia mulai bersikap dingin, mudah marah, dan makin jarang pulang. Bahkan sempat menyindir. Kamu tuh makin hari makin mandiri, Nay. Aku kadang ngerasa gak dibutuhin lagi. Pernyataan yang bagi Naila justru membingungkan. Bukankah saling menguatkan adalah bagian dari cinta? Tapi di mata Raffi, keberhasilan Naila justru ancaman bagi egonya, yang selama ini diam-diam dipupuk oleh bisikan ibunya dan adiknya. Pada suatu malam, Naila mendengar sendiri percakapan telepon Raffi dari ruang tamu. Ia berdiri di balik pintu, hatinya berdebar. Iya, MAH, aku juga ngerasa Naila makin aneh. Kayak, gak butuh aku lagi. Udah beda. Kalau dia beneran selingkuh, aku gak heran juga sih. Naila menutup mulutnya, menahan napas agar tak terisak. Ia mundur perlahan menuju kamar, menggenggam ujung selimut erat-erat. Malam itu ia tidak menangis. Tidak lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan sekadar disalahpahami. Ia sedang diadili, tanpa pembelaan, oleh orang-orang yang mestinya menjadi keluarganya. Dan di ujung pikirannya, muncul satu kalimat yang selama ini tak pernah ia biarkan hidup. Mereka tidak ingin aku menjadi bagian dari keluarga ini. Sejak awal. Pagi itu langit terlihat mendung. Udara di rumah Naila pun tak kalah suram. Raffi duduk di meja makan dengan pandangan kosong menatap layar ponselnya. Naila datang membawa 2 cangkir kopi, mencoba seperti biasanya, tetap menjadi istri yang hadir meski hatinya penuh luka. "Vi, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang cerita soal kantor?" tanyanya lembut. Raffi menoleh sekilas. "Gak ada yang penting buat diceritain." Jawaban itu singkat, dingin. Seolah ia sedang berbicara pada rekan kerja, bukan pada istri yang dulu pernah ia janjikan kebersamaan seumur hidup. Naila tidak membalas. Ia duduk di depannya, mengamati garis wajah Raffi yang tak lagi ia kenal. Suaminya berubah. Bukan hanya dari sikap, tapi dari tatapan matanya yang selalu curiga, seolah Naila adalah orang asing yang menyembunyikan sesuatu. Rasa curiga Naila semakin menjadi-jadi ketika ia menyadari bahwa beberapa klien bisnisnya akhir-akhir ini mundur tanpa alasan jelas. Salah satu di antaranya adalah klien lama, ibu pemilik toko kosmetik besar, yang tiba-tiba membatalkan kerjasama. Naila menelpon untuk menanyakan kabar, tapi jawabannya menyakitkan. "Maaf ya Bu Naila, saya dapat kabar kurang baik. Saya gak mau ambil risiko, takut ikut terlibat." Katanya, katanya ibu punya masalah rumah tangga. Bahkan, perselingkuhan. Saya gak mau brand saya kena imbas. Naila terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu dari mana rumor itu berasal. Di malam yang sama, saat Raffi sudah tertidur, Naila memberanikan diri membuka laptopnya dan mengakses CCTV rumah yang ia pasang di ruang kerja dan garasi. Awalnya, alat itu ia pasang untuk keamanan. Tapi baru malam itu ia menyadari ada rekaman aneh. Ternyata beberapa hari lalu, saat ia pergi dinas luar kota, Raffi membawa seseorang masuk ke ruang kerjanya. Seorang laki-laki muda yang kemudian ia ketahui sebagai detektif swasta. Mereka mengamati berkas-berkas Naila, membuka laci kerja, bahkan membuka file komputer pribadinya. Tangan Naila gemetar. Ia tak bisa percaya Raffi sampai sejauh itu, menyewa seseorang untuk mengawasinya, menyelidikinya seolah ia penjahat. Pagi harinya, Naila sengaja membiarkan ponselnya di ruang tamu, lalu kembali mengambilnya setengah jam kemudian. Ia memeriksa log aplikasi dan menyadari bahwa pesan-pesannya telah dibaca dan difoto. Raffi diam-diam membuka ponselnya. Hari-hari selanjutnya terasa seperti berjalan di atas ranjau. Raffi semakin sering menyindir.
Kemarin kamu makan siang sama siapa? Kamu sering banget bilang, meeting. Apa iya bener meeting? Pakai parfum kayak gitu, padahal katanya kerja. Setiap kata itu menusuk telinga Naila seperti belati. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi ia tahu, Raffi tidak akan mendengarkan. Kepalanya sudah penuh racun dari keluarganya. Sementara itu, kabar soal dugaan perselingkuhan Naila menyebar seperti virus ke keluarga besar Raffi. Saat arisan keluarga, beberapa istri sepupu Raffi mendekatinya dengan wajah penuh basa-basi. Kak Naila, kuat banget ya. Kalau aku sih, suamiku lihat aku deket sama cowok dikit aja langsung marah. Aku dengar kamu sekarang deket banget ya sama manajermu. Yang cowok itu? Wah, bisa jaga hubungan profesional gitu hebat banget sih. Naila hanya tersenyum, padahal hatinya remuk. Ia ingin pergi dari situ, tapi tidak ingin memberi mereka kepuasan. Beberapa minggu kemudian, Naila mendapat pesan dari sahabatnya, Mila. Nay, kamu tahu gak? Nadine kirim kapture wa kamu sama manajermu ke grup keluarga. Katanya kamu selingkuh. Tapi aku lihat isinya biasa aja. Kayak laporan kerja. Naila membalas, kapturenya dari mana? HP aku. Mila hanya menjawab, entah. Tapi semua keluarga Raffi udah lihat. Termasuk Raffi. Naila lemas. Ia menangis malam itu, tanpa suara, di dalam kamar mandi sambil memeluk lututnya. Ia tak lagi menangisi tuduhan itu. Ia menangisi betapa kecilnya ia di mata suami dan keluarganya. Betapa tak ada lagi ruang aman untuk mempercayai seseorang. Ia mulai bertanya dalam hati, apa salahnya menjadi perempuan yang punya ambisi? Kenapa keberhasilannya menjadi ancaman? Kenapa kesetiaannya justru dijawab dengan pengkhianatan dalam bentuk paling dingin? Pengawasan diam-diam dari orang yang ia cintai? Dan yang paling ia takutkan adalah kenyataan bahwa cinta yang dulu indah, kini berubah menjadi penjara. Penjara tanpa jeruji, tapi penuh bisikan fitnah. Langit sore itu kelabu. Seakan tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari luka yang paling dalam. Rumah besar milik keluarga Raffi dipenuhi suara riuh para tamu. Mereka berkumpul untuk memperingati ulang tahun pernikahan emas orang tua Raffi, suatu tradisi keluarga besar yang selalu dirayakan meriah, lengkap dengan makanan berlimpah, dekorasi megah, dan kehadiran hampir semua kerabat. Naila datang dengan senyum tenang, mengenakan kebaya biru tua yang anggun. Ia tidak datang untuk mencari perhatian, hanya untuk menghormati acara keluarga. Meski hatinya sudah lama dikerat perlahan oleh dinginnya sikap suami dan dinginnya tatapan mertua, ia tetap menunaikan kewajiban sebagai menantu. Ia tidak ingin menyulut api di rumah yang penuh bara. Begitu menginjakkan kaki di ruang tamu, pandangan banyak mata mengarah kepadanya. Beberapa tamu berbisik-bisik. Beberapa sepupu perempuan Raffi hanya tersenyum kecil lalu berpaling. Naila mencoba tetap bersikap biasa, walau udara seolah berubah kental dan berat. Nadine, adik iparnya, datang menyambut dengan senyum lebarnya yang seperti selalu penuh muslihat. Kak Naila, akhirnya datang juga. Kirain gak sempat, kan sibuk banget ya akhir-akhir ini, katanya dengan suara yang cukup nyaring untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Naila hanya membalas dengan anggukan sopan. Ia mencoba duduk di pojok ruangan, berharap acara cepat selesai. Namun harapannya hancur ketika Nadine mengambil mikrofon dan mulai berbicara ke semua tamu. Bapak, Ibu, Om, Tante, sepupu semua. Sebelum acara makan malam, saya mau kasih hiburan kecil dulu nih. Tapi bukan nyanyi. Ini, pemutaran video dan sedikit cerita menarik soal salah satu keluarga kita yang katanya panutan. Semua orang mulai memperhatikan. Lampu diredupkan. Layar proyektor menyala. Dan tiba-tiba, muncul foto-foto Naila bersama manajer laki-lakinya. Beberapa foto diambil diam-diam dari sudut tak terduga. Di restoran, di lobi kantor, bahkan di parkiran. Tapi yang membuat jantung Naila berhenti berdetak bukan hanya foto-foto itu, melainkan kapture percakapan yang diproyeksikan sesudahnya. Isinya penuh rayuan. Kata-kata vulgar. Nada-nada yang seolah mengindikasikan hubungan terlarang. Dan di ujung gambar, tertera nama Naila lengkap, seolah tak ada keraguan bahwa itu berasal dari ponselnya sendiri. Semua tamu diam. Hanya suara gumaman tak percaya yang terdengar.
Raffi berdiri. Wajahnya merah. Matanya menatap Naila dengan sorot tajam, bukan lagi mata seorang suami, melainkan mata seorang hakim yang sudah menjatuhkan vonis sebelum mendengar pembelaan. Kamu, selama ini kamu permainkan aku. Suaranya menggema, penuh kemarahan yang nyaris meledak. Naila berdiri gemetar. Itu bukan aku, Vi. Itu semua editan. Itu palsu. Kamu tahu aku gak mungkin. Bohong, teriak Raffi. Suasana membeku. Raffi melangkah cepat menuju meja makan, meraih mangkuk sambal yang masih penuh, lalu dalam sekejap, menyiramkan isinya ke wajah Naila. Cipratan merah dan bau pedas memenuhi ruangan. Naila menjerit. Matanya perih. Tubuhnya kaku. Di antara kekacauan itu, suara tawa pecah dari arah belakang. Nadine tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulutnya. Ibu mertua Naila bahkan menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil menepuk-nepuk paha. Tertawa seperti menonton drama komedi. Puas kamu, Naila? Itu ganjarannya buat perempuan murahan yang berlagak suci, seru sang ibu mertua sambil menunjuk Naila. Semua tamu bingung. Beberapa mencoba menenangkan, beberapa justru memilih menjauh. Naila berdiri gemetar. Wajahnya memerah karena sambal dan rasa terhina yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat sekeliling. Tidak ada yang membelanya. Tidak suaminya. Tidak keluarganya. Tidak siapapun. Ia hanya mendengar tawaan itu. Tawaan Nadine yang begitu puas. Tawaan mertua yang penuh kebencian. Tawaan keluarga yang kini menjadikannya kambing hitam, demi harga diri yang mereka bangun di atas kebohongan. Naila memegangi wajahnya. Air matanya bercampur sambal. Pedih di matanya kalah oleh pedih di hatinya. Ia membalikkan badan, berjalan pelan menuju pintu keluar sambil menahan nyeri. Setiap langkahnya seperti menginjak pecahan harga diri yang berserakan. Tapi dalam diamnya, Naila menggenggam sesuatu yang lebih berharga dari kehormatan yang mereka rampas. Ia menggenggam kebenaran. Dan ia tahu, kebenaran itu akan menjadi senjatanya. Mereka tertawa hari ini. Tapi Naila bersumpah dalam hati, akan tiba waktunya suara tawa itu berubah menjadi ratapan. Bukan karena ia kejam, tapi karena mereka pantas merasakannya. Hujan turun malam itu. Deras. Seolah langit pun menangisi apa yang terjadi pada Naila. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena kedinginan, tapi karena perih sambal yang masih menyengat di wajahnya. Ia berdiri di depan pagar rumah yang dulu ia bangun bersama Raffi, rumah yang katanya akan menjadi tempat aman untuk mereka saling berlindung. Kini rumah itu seperti monster bisu, diam, tapi penuh luka yang tak terlihat. Setelah kejadian malam itu, Naila pulang hanya untuk mengambil beberapa baju dan dokumen penting. Ia tak menunggu Raffi pulang. Ia tak kuat menatap wajah laki-laki yang pernah ia cintai dengan tulus, yang kini menjelma menjadi sosok asing yang tega menyiramkan rasa malu ke wajah istrinya sendiri di depan orang banyak. Matanya bengkak. Kulit wajahnya masih memerah. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah, tidak ada satupun yang percaya padanya. Tidak Raffi. Tidak ibu mertuanya. Tidak Nadine. Tidak siapa-siapa dari keluarga besar yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka. Naila mengendarai mobilnya tanpa tujuan. Hujan deras membuat pandangan buram, tapi pikirannya jauh lebih kabur. Ia hanya ingin pergi. Menjauh. Menghindari semua suara, tatapan, dan tawa yang mengejeknya. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah apartemen kecil, milik sahabatnya, Mila. Perempuan yang sudah ia anggap saudara sejak kuliah. Mila membuka pintu dan langsung memeluknya begitu melihat keadaan Naila. Oh Tuhan, Nay, mereka ngapain kamu? Tanya Mila dengan suara bergetar, menahan marah. Naila hanya diam. Air matanya pecah, tumpah seperti banjir yang selama ini ia tahan dengan tembok harga diri. Beberapa menit kemudian, Naila duduk di sofa dengan selimut menyelimuti tubuhnya. Matanya kosong. Wajahnya pucat. Mila menyodorkan salep dan kain hangat, tapi Naila bahkan tidak menggubris. Ia merasa hampa. Seolah seluruh dirinya telah dicabut paksa oleh tangan-tangan jahat yang selama ini menunggunya jatuh. Keesokan harinya, satu-satunya orang dari lingkungan profesionalnya yang tahu kejadian itu datang, Rehan, asisten pribadinya.
Pemuda itu sudah bekerja dengannya selama 4 tahun, mengenal hampir semua sisi Naila, termasuk betapa kerasnya ia berjuang membangun bisnisnya dari nol. Naila, aku tahu kamu gak mungkin kayak yang mereka tuduhkan. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu, ucap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Naila hanya menunduk. Kamu tahu, bahkan driver kurir kita aja kaget dengar kabar itu. Mereka semua bilang, Bu Naila terlalu disiplin untuk main belakang. Semua orang di kantor percaya kamu, Nay. Tapi kami gak tahu harus ngapain. Air mata Naila kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena perasaan dihargai yang selama ini hilang. 3 hari berlalu. Naila belum berani keluar. Media sosial sudah dipenuhi gosip. Meski tidak viral secara nasional, tapi di kalangan komunitas bisnis dan keluarga besar, semua seolah tahu. Beberapa rekan kerja mulai menjaga jarak. Beberapa klien mulai membatalkan kerjasama. Naila depresi. Ia tidur hanya 2 jam sehari. Nafsu makannya hilang. Bahkan Mila harus memaksanya minum vitamin. Satu malam, Naila duduk di lantai kamar mandi, ponsel di tangan. Ia membuka foto-foto lama, foto pernikahan, foto Raffi memeluknya saat launching produk pertamanya, foto keluarga yang kini menjadi musuh terbesarnya. Semua terasa seperti mimpi. Mimpi buruk yang terlalu nyata. Lalu, pesan dari nomor tak dikenal masuk. Gak usah sok suci. Kamu ketahuan juga akhirnya. Hancur itu pantas buat kamu. Naila memandangi layar ponsel itu. Lama. Jemarinya gemetar. Ia hampir menekan tombol balas. Tapi kemudian ia meletakkan ponselnya perlahan. Ia tahu, jika ia membalas, itu berarti ia mengakui luka itu di depan mereka. Hari itu, untuk pertama kalinya, Naila menulis di buku hariannya setelah bertahun-tahun. Tulisannya tidak rapi. Tinta bolpoinnya luntur terkena tetesan air mata. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku tidak pantas dihancurkan seperti ini. Aku tidak minta dunia percaya. Aku hanya ingin hidup tanpa dihina, tanpa dipermalukan. Tapi kalau memang ini takdirnya, aku akan cari caraku sendiri untuk bangkit. Mungkin bukan hari ini. Tapi suatu saat, mereka akan tahu siapa yang benar-benar jatuh, dan siapa yang hanya pura-pura suci. Malam itu, Naila tidur dengan mata sembab, tapi dadanya sedikit lebih lega. Di sisinya, Mila tetap terjaga. Di luar kamar, Rehan berjaga di ruang tamu, menolak pulang. Mereka tahu, Naila sedang rapuh. Tapi mereka juga tahu, perempuan itu punya bara yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan fitnah. Ia mungkin hancur. Ia mungkin terluka. Tapi belum selesai. Belum habis. Dan luka itu sedang tumbuh menjadi kekuatan yang akan membuatnya berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak kejadian memalukan di rumah keluarga Raffi. Wajah Naila perlahan membaik, tapi hatinya masih penuh luka. Ia jarang bicara. Bahkan dengan Mila pun, hanya seperlunya. Ia lebih banyak duduk diam menatap kosong ke arah jendela apartemen, seperti menunggu sesuatu yang belum tahu bentuknya. Sampai suatu pagi, pintu apartemen diketuk. Mila yang membukakan. Dan di sana berdiri seorang pria berkacamata dengan tubuh jangkung, mengenakan kemeja abu-abu yang masih rapi meski wajahnya tampak letih. Bu Naila ada? Tanya pria itu dengan nada canggung. Mila melirik ke arah dalam. Kamu siapa? Saya Evan, manajer marketing Bu Naila. Mendengar suara itu, Naila berdiri dari sofa, perlahan berjalan ke depan. Saat pandangan mereka bertemu, Evan langsung menunduk. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu. Tapi saya gak bisa diam. Naila menarik napas pelan. Masuklah. Mereka duduk bertiga. Mila duduk di sisi Naila, mengamati dengan waspada. Evan membuka laptop dari dalam tasnya. Ia terlihat gugup. Jemarinya gemetar saat menyalakan layar. Saya tahu saya ikut difitnah. Saya diam karena takut. Tapi saya gak bisa tidur. Nama saya rusak. Dan ibu lebih parah. Saya gak tahu harus mulai dari mana. Tapi semua ini bukti kalau chat dan foto yang beredar itu hasil editan.
Ia menunjukkan tangkapan layar dari akun media sosial palsu yang menggunakan nama dan foto Naila. Ada juga dokumen metadata gambar yang diakses melalui perangkat forensik digital. Semua mengindikasikan bahwa percakapan mesra itu dibuat di aplikasi pesan buatan, lalu di-screenshot dan diberi nama Naila dan Evan. Ini bukan WhatsApp. Ini aplikasi tiruan. Lalu diubah tampilannya pakai perangkat lunak modifikasi, seolah-olah seperti WhatsApp. Evan menatap Naila dalam. Saya tahu kamu gak pernah punya hubungan apa-apa sama saya selain kerja. Saya harus bantu bersihkan nama kamu. Naila hanya menatap layar. Tak ada air mata. Tapi rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai korban. Ia mulai merasa sebagai penyintas. Keesokan harinya, Mila menghubungi temannya yang bekerja sebagai teknisi IT di sebuah perusahaan keamanan digital. Namanya Gilang. Pria pendiam yang pernah membantu Naila dulu saat laptop bisnisnya diretas. Gilang datang dengan perangkat lengkap. Ia membawa hard disk, kabel penghubung, dan perangkat lunak analisa digital yang kompleks. Aku butuh kamu buktiin satu hal. Siapa yang buat akun palsu itu? Dan siapa yang edit foto dan chatnya? Ujar Naila. Suaranya tenang tapi tajam. Gilang mengangguk. Ia bekerja selama 2 hari penuh. Di dalam laptop Nadine yang sempat disita diam-diam oleh Evan melalui backup cloud, Gilang menemukan folder tersembunyi dengan nama Juni Rapih. Di dalamnya ada template chat editan, serta dokumen pendukung berupa hasil pemotongan wajah Naila dan Evan dari berbagai foto, yang kemudian digabungkan menggunakan aplikasi edit gambar. Ini file aslinya, kata Gilang sambil menunjuk pada dokumen. File ini diedit dan terakhir dibuka di perangkat bernama Nadine iPad, pukul 2.17 dini hari. Lalu dikirim ke email pribadi Nadine sebelum diputar saat acara keluarga. Dan ini. Naila menunjuk metadata. Ini bukti tak terbantahkan bahwa percakapan itu palsu. Bahkan ada watermark samar dari aplikasi pembuat fake chat. Kalau disorot pakai filter tertentu, bisa kelihatan. Naila menghela napas panjang. Mila memeluk bahunya. Evan duduk di seberang dengan wajah lega. Semua ini cukup untuk bawa ke jalur hukum, kata Gilang. Tapi Naila hanya tersenyum tipis. Belum. Aku belum akan laporkan. Mila menoleh kaget. Kamu mau diam aja, Nay? Naila berdiri, menatap keluar jendela. Aku gak mau membalas dengan kemarahan. Aku mau mereka lihat aku berdiri, bukan sebagai perempuan yang mereka injak, tapi sebagai perempuan yang mereka hina, lalu lihat berhasil menghancurkan kehinaan itu. Ia membalik badan, menatap semua yang ada di ruangan. Aku akan simpan bukti ini. Dan aku akan atur semua dengan tenang. Tapi aku janji, semuanya akan kubalas. Dengan cara yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Dan sejak saat itu, Naila berubah. Ia kembali ke kantor perlahan. Ia mengaktifkan jaringan bisnisnya satu persatu. Ia mulai menata langkah, bukan untuk menyerang dengan emosi, tapi untuk menyusun ulang hidupnya. Karena Naila tahu, fitnah itu sudah dilontarkan. Tapi kebenaran selalu datang. Kadang pelan, kadang menyakitkan. Tapi sekali ia tiba, ia tidak akan pernah bisa diabaikan. Hampir sebulan berlalu sejak malam memalukan itu. Sejak sambal menyiram wajah Naila, dan suara tawa puas ipar serta mertua menggema bagai nyanyian kemenangan atas luka seseorang yang tak lagi punya pembela. Tapi luka itu kini tak lagi bernanah. Ia telah mengeras. Dan Naila, yang dulu terpukul dan membisu, kini bangkit dalam senyap. Ia kembali duduk di ruang kerjanya, bukan sekadar untuk bekerja, tapi merancang langkah. Di meja besar berlapis kaca itu, Naila menumpuk dokumen legal, laporan keuangan, dan akta kepemilikan perusahaan-perusahaan cabang miliknya. Sebagian besar atas namanya pribadi, bukan atas nama Raffi, bukan pula atas nama keluarga mertua yang pernah ia bantu dengan modal usaha. Ia menghubungi notarisnya, meminta proses pemindahan aset dan penyelesaian pembekuan investasi yang selama ini dialirkan ke grup usaha milik keluarga Raffi. Semua dilakukan dengan cara yang bersih, profesional, tidak mencolok. Ia tahu betul, jika menyerang dengan emosi, ia hanya akan terlihat seperti perempuan terluka yang putus asa. Tapi jika ia bergerak dengan tenang dan elegan,
dampaknya jauh lebih menghancurkan. Satu persatu, dana Naila ditarik dari saham gabungan yang sebelumnya ia suntikan ke perusahaan milik kakak iparnya. Ia mengakhiri kerjasama dengan distributor kosmetik yang masih terikat kontrak dengan perusahaan milik adik iparnya, Nadine. Bahkan tanpa banyak bicara, Naila menghubungi bank yang selama ini menjalin kerja sama pinjaman lunak dengan perusahaan Raffi dan mengajukan pencabutan rekomendasi jaminan. Pihak bank terkejut, karena selama ini kepercayaan Naila adalah dasar dari pengajuan pinjaman keluarga besar Raffi. Tanpa itu, aset yang mereka miliki tidak cukup kuat untuk menjamin hutang-hutang mereka. Rantai keuangan mulai goyah. Tapi semua dijalankan Naila tanpa publikasi. Ia tahu, orang-orang seperti Nadine dan ibunya haus akan drama. Maka ia tak memberi mereka kesempatan itu. Ia membalas dengan cara yang paling tidak bisa mereka tangkis, diam yang menggerus perlahan. Di sisi lain, Naila menghubungi firma hukum ternama yang dipimpin oleh sahabat lamanya saat kuliah hukum, Intan, seorang pengacara muda yang kini sudah menduduki posisi mitra di salah satu firma hukum paling disegani di Jakarta. Aku ingin gugat cerai. Bukan hanya karena aku sudah muak, tapi karena aku ingin ini jadi contoh bagi perempuan manapun yang pernah dihina seperti aku, ucap Naila saat duduk berdua dengan Intan di kantor modern yang terletak di lantai 22 gedung tinggi. Intan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku baca semua beritanya. Aku lihat videonya. Dan jujur, Nay, aku bangga kamu gak membalas dengan cara mereka, ucapnya. Naila mengangguk. Tapi aku gak akan diam. Aku akan lawan mereka dengan cara yang tak akan mereka lupakan. Gugatan cerai itu diajukan secara resmi 2 hari kemudian. Nama Naila muncul di media sebagai pihak penggugat. Tapi tak ada konferensi pers. Tak ada air mata di depan kamera. Yang ada hanyalah pernyataan singkat dari firma hukum, bahwa klien kami, Naila Ardhani, mengajukan gugatan perceraian atas dasar kekerasan emosional, pencemaran nama baik, serta bukti penyebaran fitnah oleh pihak suami dan keluarganya. Kabar itu sampai ke rumah keluarga Raffi seperti petir. Raffi mencoba menghubungi Naila, tapi semua nomornya sudah diblokir. Ia datang ke kantor Naila, tapi ditolak oleh Satpam karena sudah tidak terdaftar sebagai pihak berwenang di perusahaan. Sementara itu, Nadine dan ibunya mulai kelimpungan. Beberapa mitra bisnis mulai mundur karena takut reputasi mereka terlibat dalam pusaran skandal. Beberapa investor menarik diri setelah mengetahui bahwa pihak Naila memiliki bukti kuat atas rekayasa digital yang berujung pada pencemaran nama baik. Namun Naila belum berbicara apapun ke publik. Ia tahu, waktunya belum tiba. Ia masih menunggu. Menunggu mereka menyadari bahwa apa yang mereka pikir sebagai kemenangan, ternyata adalah awal dari kejatuhan. Malam itu, Naila duduk sendirian di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta yang penuh lampu. Angin malam menyapu rambutnya yang kini diikat rapi. Di sampingnya ada berkas yang telah ditandatangani, surat kuasa pengalihan aset, perjanjian pemutusan mitra, serta berkas gugatan cerai yang sudah diterima pengadilan agama. Ia menyesap teh hangat perlahan. Wajahnya tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kini ia tahu, ia tidak lagi berdiri sebagai istri yang tertuduh. Ia kini berdiri sebagai perempuan yang memilih untuk tak dianiaya lagi, dan yang tahu betul bahwa kekuatan paling nyata bukan terletak pada pembalasan yang gaduh, melainkan dalam langkah tenang yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka, tanpa mereka sadari. Gedung Pengadilan Agama di Jakarta Selatan hari itu dipenuhi awak media. Bukan karena Naila seorang publik figur, tapi karena kasusnya mencuat ke komunitas pebisnis dan menjadi bahan perbincangan di kalangan hukum. Istri dituduh selingkuh, disiram sambal di depan umum, lalu justru bangkit menggugat dan menyeret balik keluarga besar suami ke meja hukum. Bukan hanya karena perceraian, tapi juga soal kehormatan yang dirampas secara terang-terangan. Naila datang mengenakan setelan hitam sederhana, jilbab abu lembut membingkai wajahnya. Wajahnya tak memancarkan luka, tapi ketegasan. Di sisinya, berdiri Intan, kuasa hukumnya, membawa map berisi semua bukti yang akan mereka ajukan hari itu. Raffi juga hadir. Wajahnya tirus. Matanya sembab. Entah karena tertekan atau karena ia sadar semua sudah di luar kendalinya. Di kursi belakang, duduk Ibu Raffi dan Nadine, mengenakan kacamata hitam meski ruangan tak begitu terang. Aura mereka berbeda dari dulu.
bukan lagi superior, tapi cemas dan gelisah. Sidang dimulai. Hakim mempersilakan pihak Naila untuk memaparkan argumen. Intan berdiri, tenang namun tegas. Kami akan membuktikan bahwa klien kami bukan hanya menjadi korban kekerasan verbal dan emosional, tapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan pencemaran nama baik yang terencana, dilakukan oleh suaminya dan keluarga besar suami. Satu persatu bukti ditampilkan. Kapture metadata chat palsu. Analisa forensik dari ahli IT independen. Rekaman saksi dari Evan, manajer Naila, yang menyatakan tidak pernah memiliki hubungan pribadi selain pekerjaan. Bahkan video rekaman CCTV di hari pemutaran fitnah juga disertakan, menunjukkan Nadine membawa flash disk dan memasangnya di laptop saat semua tamu belum sadar. Suasana ruang sidang berubah. Raffi mulai berkeringat. Ia berusaha menunduk, tapi semua mata tertuju padanya. Ketika hakim meminta Naila bicara, ruang sidang hening. Saya tidak pernah menyangka, kehancuran rumah tangga saya bukan karena perselingkuhan, tapi karena fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga saya. Mereka yang menyebarkan aib palsu, lalu menertawakan saya saat saya dipermalukan. Ucap Naila, suaranya tidak bergetar, tapi terdengar lirih dan dalam. Saya tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Saat wajah saya disiram sambal, bukan oleh orang asing, tapi oleh suami saya sendiri. Saat tawa mereka bergema, dan saya hanya bisa berdiri di sana, bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek hinaan. Suara isaknya tertahan, tapi kata-katanya menampar seluruh ruangan. Ketika hakim memanggil Raffi untuk membela diri, ia berdiri, mencoba bicara. Tapi suaranya lemah. Saya salah. Tapi saya percaya sama keluarga saya. Saya pikir Naila, saya pikir. Potong hakim. Anda menuduh istri Anda berselingkuh berdasarkan gambar tanpa memverifikasi kebenaran? Lalu Anda melakukan kekerasan di depan umum? Tak ada jawaban. Setelah 2 jam yang penuh ketegangan, hakim akhirnya mengetuk palu. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan kekerasan emosional dan fisik terhadap penggugat. Pengadilan juga menyatakan bukti-bukti fitnah yang dituduhkan kepada penggugat berasal dari rekayasa pihak keluarga tergugat. Maka, pengadilan mengabulkan gugatan cerai, serta memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 miliar rupiah atas nama pencemaran nama baik dan kekerasan yang dialami. Ruangan hening. Raffi terduduk. Matanya membelalak. Ibu Raffi langsung berdiri, mencoba protes, namun ditenangkan oleh petugas pengadilan. Nadine melirik sekeliling dengan wajah panik. Beberapa wartawan mulai mengambil gambar, meski tak boleh mengambil video. Mereka tahu, berita ini akan sampai kemana-mana. Beberapa hari setelah sidang, efeknya mulai terasa. Bisnis Nadine, yang bergerak di bidang fashion online, ditinggal brand ambasadornya. Toko online-nya diserbu komentar negatif. Pelanggannya kabur satu persatu. Perusahaan distribusi milik kakak ipar Naila, yang dulu didanai oleh modal dari Naila, kini tak mampu membayar cicilan ban karena semua aset jaminan ditarik. Mertua Naila, yang dulunya disegani sebagai pemilik restoran keluarga terkenal, kini harus menutup cabangnya satu persatu. Reputasi mereka rusak. Semua tahu siapa Naila sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya menjadi dalang di balik penghinaan itu. Di satu sore yang sepi, Raffi datang ke rumah tua milik ibunya. Ia sudah tak punya tempat tinggal tetap karena rumah besar mereka sudah dijual untuk membayar ganti rugi. Ia berdiri di depan ibunya dan Nadine. Kita kehilangan semua, MAH. Karena kesombongan kita. Karena kita pikir Naila cuma perempuan biasa yang bisa kita injak. Ibu Raffi menangis, menggenggam dada. Nadine duduk diam, tak bicara sedikit pun. Sementara itu, Naila duduk di ruang tengah apartemen barunya. Lebih kecil, lebih tenang, tapi damai. Ia menulis ulang rencana bisnisnya dari awal. Di sampingnya, berkas putusan pengadilan tertata rapi. Tak ada rasa bangga, tapi ada rasa lega. Ia tak pernah meminta orang-orang itu menderita. Tapi mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan Naila? Ia telah kembali berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang. Lambat, tapi pasti.
Angin musim hujan mulai sering berembus dingin saat kabar tentang keluarga Raffi tersebar perlahan. Dulu, rumah 2 lantai yang mereka banggakan kini terlihat kosong. Jendela-jendela ditutup rapat. Gerbang besi yang biasanya terbuka untuk tamu kini selalu tertutup. Bukan karena mereka sedang bepergian, tapi karena tak ada lagi yang ingin datang. Setelah keputusan pengadilan, Raffi diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Bukan hanya karena masalah pribadi yang mencuat ke publik, tapi karena pihak kantor menganggapnya mencoreng nama baik institusi. Ia dituduh sebagai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu cukup untuk membuatnya dijauhi oleh banyak kolega. CV-nya ditolak dari perusahaan manapun. Ia bukan hanya kehilangan istri dan kehormatan, tapi juga kepercayaan dari dunia kerja. Kini, setiap pagi, Raffi hanya duduk di bangku depan rumah ibunya, dengan sandal jepit dan baju lusuh, memandangi motor tetangga yang lewat satu persatu. Beberapa mengenalnya, tapi memilih tidak menyapa. Setiap kali membuka ponselnya, notifikasi dari aplikasi lowongan kerja terus muncul, namun tak satu pun yang membalas lamarannya. Akun media sosialnya kosong. Foto-foto bahagia dengan Naila sudah ia hapus, tapi jejak digital tak bisa ia kendalikan. Banyak akun gosip sempat mengangkat potongan video sidang. Bahkan beberapa membuat thread yang membandingkan sikap Naila yang tenang dengan kegugupan Raffi yang ketahuan berbohong. Ibunya, yang dulu angkuh dan senang pamer, kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Usahanya hancur total. Semua cabang restorannya tutup. Pegawai yang selama ini digaji dari uang Naila mulai menyebarkan cerita tentang bagaimana Naila sering menutup kekurangan gaji, tentang modal yang diberikan dengan diam-diam tanpa syarat, dan tentang bagaimana keluarga Raffi menggigit tangan yang menyuapi mereka. Nadine tak lagi bisa tampil gaya. Toko online-nya diserbu pembatalan pesanan. Brand-brand besar menarik kontrak kerjasama. Ia sempat mencoba membuat klarifikasi lewat video, mengatakan bahwa semuanya salah paham, tapi video itu justru menuai kemarahan. Yang kamu hancurkan bukan cuma satu perempuan, tapi satu generasi perempuan yang pernah dihina hanya karena mereka lebih pintar dan lebih kuat. Tulis salah satu komentar yang disukai ribuan orang. Hari-hari yang dulu dipenuhi jadwal makan di restoran, belanja barang mewah, kini diganti dengan antrean pinjaman koperasi dan kunjungan ke warung kelontong terdekat. Mereka bukan hanya miskin dalam harta, tapi dalam martabat. Suatu hari, tanpa pemberitahuan, Raffi dan ibunya datang ke kantor Naila. Mereka berdiri di lobi, tanpa janji, tanpa undangan. Raffi mengenakan kemeja kusut, dan ibunya memakai kerudung yang sudah memudar warnanya. Saya hanya ingin bicara sebentar, kata Raffi pada resepsionis. Resepsionis itu, perempuan muda berkerudung merah marun, memandangi mereka dengan tenang. Ia mengenal wajah-wajah itu, dan ia tahu arahan dari atasannya jelas. Tak satu pun dari mereka boleh masuk. Saya minta maaf. Ibu Naila sedang rapat. Mungkin bisa tinggalkan pesan. Ucapnya sopan, tapi tegas. Bilang saja, kami hanya ingin bicara. Mau minta maaf. Kami sadar salah, ujar ibunya, matanya memerah, suaranya nyaris berbisik. Beberapa menit kemudian, seorang staf keluar membawa sebuah map. Ia menyerahkannya kepada Raffi. Map itu berisi surat singkat, ditulis tangan oleh Naila sendiri. Isi suratnya hanya satu kalimat. Maaf, bukan tiket pulang setelah kalian sengaja membakar rumahnya. Tidak ada salam. Tidak ada penutup. Tidak ada tanda tangan. Hanya kalimat itu. Raffi menggenggam map itu erat, rahangnya mengeras. Ibunya menangis pelan di sampingnya. Mereka berdiri cukup lama di depan lobi, berharap ada perubahan hati. Tapi tidak ada. Naila tidak keluar. Dia tidak memberi mereka pelukan. Tidak memberi mereka maaf. Bahkan tidak memberi mereka tatapan. Ia sudah selesai. Dan kini, giliran mereka yang harus hidup dengan rasa bersalah yang tak akan pernah benar-benar mereka tebus. Di sisi lain kota, Naila duduk di ruangannya. Matanya menatap laporan keuangan bulanan perusahaan barunya yang kini berkembang pesat. Tapi bukan angka yang membuatnya tersenyum, melainkan ketenangan dalam dirinya sendiri. Ia tak perlu membalas dendam dengan kemarahan. Karena kadang, karma tak datang dalam bentuk petir yang memekakan. Ia datang dalam keheningan,
dalam bentuk kehilangan yang perlahan mengupas harga diri, satu demi satu. Dan ketika semua itu terjadi, Naila hanya menatapnya dari jauh. Diam. Tapi menang. Musim semi mulai menyentuh kota kecil di pinggiran Amsterdam saat Naila menapakkan kaki keluar dari apartemennya. Udara masih dingin, tapi tidak menusuk. Di sampingnya, seorang anak perempuan berusia 4 tahun menggenggam tangannya erat. Gadis kecil itu mengenakan jaket bulu berwarna krem, dengan syal biru muda yang dibelitkan dengan rapi oleh Naila sendiri tadi pagi. "Bunda, hari ini aku boleh gambar pelangi di sekolah?" tanya gadis itu polos. "Tentu boleh, sayang. Gambar pelangi yang besar. Ya, seperti senyum kamu." Gadis kecil itu tersenyum lebar. Namanya Aruna, anak yang Naila temukan di panti asuhan kecil di Depok, saat ia sedang berusaha mengisi hatinya yang lama kosong. Aruna adalah anak yatim piatu, pendiam, penuh trauma, seperti Naila saat pertama kali melarikan diri dari rumah yang tak lagi memberinya kasih. Tapi saat keduanya bertemu, seolah semesta menyatukan dua luka untuk saling menyembuhkan. Naila mengadopsi Aruna tak lama setelah perceraian disahkan. Ia tidak mencari suami baru, tidak pula mengisi hidup dengan pelarian. Ia hanya ingin cinta yang tidak bersyarat. Dan Aruna memberinya itu, cinta yang lembut, tanpa pretensi, tanpa pengkhianatan. Setelah semua aset dan bisnis di Indonesia stabil dan berjalan tanpa kendalinya langsung, Naila memutuskan pindah. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memulai dengan tenang. Ia memilih Belanda karena pernah mendapatkan beasiswa singkat saat kuliah, dan sejak itu menyimpan keinginan diam-diam untuk suatu hari tinggal di sana. Kini, 3 tahun setelah semua badai hidupnya berlalu, ia berdiri sebagai pendiri Naya Group Europe, sebuah jaringan bisnis fashion sustainable yang menggabungkan budaya lokal Indonesia dengan sistem distribusi dan etika bisnis global. Di Amsterdam, ia membuka butik pertamanya di sebuah bangunan tua yang direnovasi menjadi ruang galeri. Hanya butuh waktu 6 bulan sampai butik itu mendapat penghargaan sebagai Emerging Choice Brand of the Year. Tapi Naila bukan hanya sukses dalam bisnis. Ia mulai rutin diundang sebagai pembicara untuk forum-forum internasional tentang pemulihan pasca trauma, perempuan dan kekuatan ekonomi, serta etika bisnis keluarga. Di salah satu acara TEDx di Rotterdam, Naila berdiri dengan gaun putih sederhana dan suara yang tenang, menceritakan bagaimana ia pernah dihancurkan oleh fitnah, tapi bangkit tanpa perlu menjatuhkan. "Ada saat ketika saya berdiri di tengah ruangan penuh orang, wajah saya disiram, nama baik saya diinjak. Dan saya pikir, saya sudah selesai. Tapi ternyata, itu bukan akhir. Itu baru halaman pertama dari hidup baru saya," ucapnya di atas panggung. Penonton memberi standing ovation yang lama. Beberapa bahkan menangis. Satu sore, saat Aruna tidur siang di kamarnya, Naila membuka majalah bisnis internasional yang baru dikirim lewat pos. Halaman depannya menampilkan dirinya, dengan pose duduk santai, mengenakan jas putih tulang, tersenyum tipis ke arah kamera. "The Phoenix Woman, How Naila Ardhani Rose from Scandal to Global Legacy." Ia menatap majalah itu lama. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu, dirinya yang dulu, perempuan yang berdiri kaku, tubuh gemetar karena sambal menyiram wajahnya, masih tinggal di dalam dirinya. Tapi kini, perempuan itu telah disembuhkan oleh waktu, keteguhan, dan keikhlasan. Ia meletakkan majalah itu di meja, lalu berjalan ke jendela apartemen. Di luar, bunga-bunga tulip mulai mekar di sepanjang trotoar. Aruna masih tidur di balik selimut, boneka beruangnya tergenggam erat. Naila memejamkan mata sejenak. Ia pernah kehilangan segalanya. Tapi hari ini, ia sadar, ia tak pernah benar-benar kehilangan siapapun. Ia hanya kehilangan mereka yang tidak pernah layak tinggal di hidupnya. Dan sebagai gantinya, ia menemukan segalanya. Dirinya sendiri. Anak yang mencintainya. Dunia yang akhirnya melihatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tak bisa dihancurkan. Senja jatuh perlahan di balik jendela kaca apartemen Naila. Langit Amsterdam membakar jingga, seolah menyanyikan lagu perpisahan yang tenang dan penuh makna. Angin musim semi membawa wangi bunga dan suara tawa kecil Aruna yang tengah bermain dengan boneka kelinci di atas karpet. Naila duduk di meja belajarnya, pena di tangan, buku harian terbuka di hadapannya.
Di halaman pertama, tertulis tanggal dan satu kalimat yang dulu ia tulis dalam keadaan nyaris hancur. Aku hanya ingin hidup tanpa dihina. Kini, tangannya kembali menulis. Tapi bukan lagi dalam getir, melainkan dengan tenang. Sebuah narasi penutup dari kisah yang dulu terasa seperti kutukan panjang yang tak akan pernah usai. Aku tidak perlu balas dendam dengan kekerasan. Aku hanya perlu berdiri dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang jahat selain melihat korbannya bangkit dan bahagia. Aku pernah disiram sambal oleh orang yang kupanggil suami, ditertawakan oleh orang yang kupanggil keluarga. Dulu aku mengira aku akan mati karena malu. Tapi hari ini, aku masih hidup. Lebih hidup dari sebelumnya. Dan mereka? Mereka hidup dalam bayang-bayang dosa mereka sendiri. Jika dulu aku menjerit karena difitnah, sekarang aku tersenyum karena kebenaran menang dengan caranya sendiri. Senyap, tapi tak terbantahkan. Naila menutup buku harian itu pelan. Ia tahu, tidak semua orang seberuntung dirinya yang diberi kesempatan kedua. Tapi ia juga tahu, tidak ada kekuatan sebesar perempuan yang telah melewati badai dan tetap memilih untuk berjalan, bukan membalas. Beberapa hari kemudian, ia menjadi pembicara di Universitas Leiden. Aula dipenuhi mahasiswa internasional, sebagian besar perempuan muda yang tumbuh dengan keresahan akan masa depan, keluarga, dan identitas diri. Di hadapan mereka, Naila tak memberi wejangan panjang, hanya sebuah pesan yang sederhana, tapi berasal dari hatinya yang paling dalam. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan harga dirimu. Jangan biarkan suara-suara jahat dari luar membuatmu percaya bahwa kamu layak diperlakukan buruk. Diam bukan berarti kalah, tapi menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Ketika kamu difitnah, jangan hancur. Bangkitlah, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kamu tidak serapuh yang mereka kira. Dan bahwa kebenaran, walau datang lambat, adalah senjata paling tajam yang bisa kamu genggam. Jangan buru-buru membalas. Tapi pastikan kamu sembuh. Karena tak ada kemenangan yang lebih menyakitkan bagi mereka yang berusaha menjatuhkanmu, selain melihatmu bahagia. Aula hening. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Di antara kerumunan, Aruna duduk manis di barisan depan, mengenakan baju batik kecil, menatap ibunya dengan mata berbinar. Dan Naila, yang pernah terjerembab dalam penghinaan paling dalam, kini berdiri di panggung yang tinggi, bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk sembuh, bangkit, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Langit malam mulai turun saat Naila dan Aruna berjalan berdua melewati kanal kecil menuju rumah. Lampu jalan menyala hangat. Aruna menggenggam tangan ibunya erat. "Bunda," gumamnya, "kamu nggak marah lagi sama orang-orang jahat itu?" Naila menatap ke depan. Senyum kecil mengembang di bibirnya. "Tidak, sayang. Karena marah itu berat. Lebih baik kita pakai hati ini buat hal yang bikin kita tenang." Dan dengan langkah perlahan, mereka menyusuri malam yang tenang. Karena memang begitu cara hidup bekerja. Mereka yang berjalan dengan hati bersih akan selalu sampai, meski jalannya penuh luka. Dan Naila telah sampai. Tepat di tempat yang memang pantas ia tempati. Ketenangan, kemenangan, dan cinta yang utuh.